Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penegakan hukum lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu lintas, dan angkutan jalan. Bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia. Mengendarai kendaraan bermotor di atas trotoar. Peraturan mengenai trotoar terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Sanksinya terdapat pada Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Yang kedua, terdapat pada Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Terdapat pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi yang pertama, pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm SNI dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Yang kedua, pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yaitu penumpang tidak menggunakan helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Selanjutnya, menggunakan ponsel saat berkendara. Sesuai dengan pasal 106 ayat 1, sanksinya berupa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000 sesuai dengan Undang-Undang LLAJ pasal 283. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksinya berupa Pasal 293 ayat 1 Undang-Undang LLAJ, yaitu pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Yang kedua, Pasal 293 ayat 2 Undang-Undang LLAJ, orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000. Selanjutnya, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL. Sesuai dengan pasal 112 ayat 3. Sanksinya terdapat dalam pasal 287 ayat 1 Undang-Undang LLAJ, yaitu pengendara bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Yang kedua, pasal 287 ayat 2 Undang-Undang LLAJ, pengendara bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Selanjutnya, tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang LLAJ dan pasal 288 ayat 2 Undang-Undang LLAJ, sanksinya berupa pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana kurungan hingga 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Yang kedua, jika tidak bisa menunjukkan maka akan dipidanakan kurungan paling lama 1 bulan atau dengan denda paling banyak Rp250.000. Selanjutnya, tidak menggunakan spion. Sanksinya berupa Undang-Undang LLAJ pasal 285 ayat 1, yaitu pengendara akan ditilang atau didenda sebesar Rp250.000 jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion. Tidak memakai sabuk pengaman.
Sesuai dengan pasal 106 ayat 6 Undang-Undang LLAJ, sanksinya berupa pasal 289 Undang-Undang LLAJ, yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak menggunakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Penyidikan atau penindakan pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS. Kewenangan penyidik kepolisian. Yang pertama, memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan atau hasil kejahatan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga, meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum. Yang keempat, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, menghentikan penyelidikan jika tidak terdapat cukup bukti. Yang ketujuh, melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi kendaraan bermotor, muatan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan atau tanda lulus uji sebagai barang bukti. Yang kedelapan, melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas. Yang kesembilan, melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Tilang. Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas lazim disebut dengan bukti pelanggaran atau tilang berada dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada pasal 211 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang. Sistem tilang yang berlaku sebelumnya memberi 3 opsi bagi pelanggar, yakni 1. Disidang di pengadilan, 2. Dibayar ke Bank Rakyat Indonesia, 3. Pilihan lain dengan menitipkan kepada kuasa untuk sidang. Dalam hal ini, kuasa untuk sidang adalah polisi. Ketiga opsi tersebut berdasarkan hukum dengan surat keputusan Kepala Kapolri nomor polisi SKEP strip 443 strip 4 strip 1998 pada tanggal 17 April 1998. Saat ini polisi resmi memberlakukan aturan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di 12 Polda. Melalui sistem tersebut, para pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas akan diberitahu pelanggarannya melalui pesan elektronik atau diantar ke rumah. Pelanggar aturan lalu lintas yang terkena tilang online tidak perlu ikut sidang, tapi cukup membayar denda. Selain untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas, tilang online secara nasional ini bertujuan untuk meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemberontakan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum.